Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan pertidaksamaan bentuk rasional atau bentuk pecahan ya. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan pertidaksamaan linier satu variabel, pertidaksamaan kuadrat, dan pertidaksamaan pangkat tinggi ya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan bentuk umum dari pertidaksamaan bentuk rasional atau bentuk pecahan dan langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan bentuk rasional atau pecahan. Oke, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan bentuk rasional atau bentuk pecahan adalah fx per gx ya. Bisa lebih dari, nanti bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Di mana pembilang dan penyebut ini berupa fungsi dalam x ya. Dan ini yang perlu dicatat bahwa gx tidak boleh sama dengan 0. Ini sebagai syarat domain ya, atau syarat asal. Jadi pembaginya tidak boleh 0. Jadi kalau didefinisikan berarti pertidaksamaan bentuk rasional atau bentuk pecahan itu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel ya, baik itu di fungsi pembilang maupun penyebut, dan disajikan dalam bentuk pecahan ya. Sebagai contoh misalkan x min 2 per x plus 1 lebih dari 0 ya. Ini fungsi x, bawahnya juga fungsi x, variabelnya hanya 1 ya, disajikan dalam bentuk pecahan. Contoh berikutnya misalkan x kuadrat min 2x min 3 per x min 5 ya, pembilangnya fungsi kuadrat, penyebutnya fungsi linear ya, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, disajikan dalam bentuk pecahan. Contoh terakhir misalkan x min 3 kuadrat kali x plus 1 per x plus 3 plus 4 pangkat 3. Jadi fungsi di pembilangnya berderajat 3, nanti di penyebutnya juga berderajat 3, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, sama dengan ya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk rasional atau pecahan ya. Pada prinsipnya sama dengan langkah-langkah di penyelesaian pertidaksamaan sebelumnya di pangkat tinggi ataupun pertidaksamaan kuadrat ya. Yang pertama tentu kita perlu memfaktorkan terlebih dahulu fungsi pada pembilang dan penyebut ya. Jadi kita nanti langkah yang pertama memfaktorkan fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Setelah itu tentukan pembuat 0 pada faktor-faktor yang terbentuk, dan kemudian kita plot pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, setelah itu kita uji interval yang memenuhi dengan menguji salah satu nilai x pada interval tersebut dan pola perubahannya pada interval-interval berikutnya. Dan terakhir kita nyatakan kembali daerah interval yang memenuhi sebagai penyelesaiannya ya. Oke. Nah, ini nanti karena ada syarat domain bahwa pembilang penyebut tidak boleh sama dengan 0, ini yang nanti perlu diperhatikan. Oke, sebagai contoh misalkan x plus 3 per x min 1 kurang dari sama dengan 0 ya. Karena ini sudah dalam bentuk faktor atau berderajat 1, berarti tidak perlu difaktorkan karena sudah bentuk paling sederhana ya. Maka nanti langkah kedua, tentukan pembuat 0 pada faktor-faktor yang terbentuk. Berarti tentunya pembuat 0-nya dari x plus 3 itu x sama dengan min 3. Pembuat 0 dari x min 1 tentunya adalah x sama dengan 1 ya. Kemudian langkah ketiga, plot pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan ya. Khusus pada penyebut atau yang pembagi ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya nanti dalam plot pembuat 0-nya di garis bilangan dipastikan harus bulatan kosong ya. Artinya di pembuat 0 tersebut tidak diperbolehkan. Sementara
Untuk pembilang mengikuti tanda pertidaksamaan. Kalau ada tanda sama dengan berarti bulatan penuh, kalau tidak berarti bulatan kosong. Oke. Kita perhatikan pembuat 0 dari X sama dengan min 3 itu didapat dari X plus 3. Nah, karena pembilang mengikuti tanda dari pertidaksamaan menggunakan sama dengan berarti bulatan penuh ya. Jadi pada X sama dengan min 3 nanti bulatan penuh ya. Ini min 3. Sementara X sama dengan 1 didapat dari penyebut X min 1 berarti bulatan kosong ya. Jadi apapun tanda pertidaksamaannya untuk penyebut bulatannya pasti kosong di pembuat 0 di garis bilangan ya. Ini berarti 1. Langkah berikutnya kita uji di interval yang memenuhi ya. Misalkan di sini ada 0 ya. Kita cek, kita butuh tandanya di sini nanti plus atau min ya. Jadi kalau X-nya nanti diganti dengan 0, ini juga diganti dengan 0, maka yang atas tinggal 3, yang bawah min 1. 3 dibagi min 1 tentunya min 3. Artinya di interval min 3 sampai 1 nilainya minus. Nah, sekarang perubahan tanda antar interval. Seperti di pertidaksamaan pangkat tinggi, nanti kalau pangkatnya ganjil, maka tandanya berubah ya antar interval. Kemudian kalau pangkatnya genap, tidak mengalami perubahan tanda ya. Sekarang kita cek 1 itu dari X min 1 pangkatnya ganjil, berarti kalau ini negatif di sini positif ya. Kemudian min 3 diperoleh dari X plus 3 pangkatnya ganjil, ini pangkat 1 ya, maka dari negatif ini berubah menjadi positif. Yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0 atau bilangan yang kurang dari 0 itu berarti negatif ya. Nah, negatif berarti intervalnya antara min 3 sampai 1 ya. Jadi kalau kita buatkan himpunan penyelesaiannya berarti X di mana X lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 1 ya. Oke. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami di sini nanti bahwa penyebut atau pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Maka dalam plotting pembuat 0 di garis bilangan dipastikan bulatannya bulatan kosong. Tidak memandang apakah tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan atau tidak. Sementara untuk pembilang itu pembuat 0-nya tandanya atau bulatannya ngikuti di tanda pertidaksamaan. Kalau ada tanda sama dengan berarti bulatan penuh, kalau tidak ada berarti bulatan kosong ya. Contoh berikutnya, X min 4 per X plus 3 lebih dari 0 ya. Nah, tentu di sini pembuat 0-nya X min 4 itu pembuat 0-nya adalah 4 ya. Jadi X min 4 ini pembuat 0-nya adalah 4. Kemudian X plus 3 pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 3 ya. Nah, setelah itu kita plot ya. Jadi faktornya sudah ada tadi. Nah, untuk X sama dengan min 3 karena didapat dari penyebut ya, maka bulatannya pasti bulatan kosong ya. Ya, min 3. Sementara X sama dengan 4 dari pembilang X min 4 tandanya yang ikut pertidaksamaan karena tidak ada sama dengan bulatannya bulatan kosong ya. Ini adalah 4. Oke, sekarang kita uji untuk interval, kita pilih angka yang paling gampang, misalkan di sini 0 ya. Nah, berarti nanti ini 0. Ini 0 ya, X-nya kita ganti 0. Negatif 4 dibagi 3. Nah, negatif dibagi positif, negatif ya. Nah, berarti di sini intervalnya negatif. Oke, perubahan tandanya 4 ini dari X min 4 pembilang pangkat 1 ya, pangkat 1 pangkat ganjil berarti min di sini berubah menjadi plus. Min 3 diperoleh dari penyebut X plus 3 berderajat 1 atau pangkat 1, pangkatnya ganjil berarti negatif, ini berarti positif. Yang diminta lebih dari 0 berarti positif ya. Nah, berarti nanti ke kiri, kemudian dari 4 intervalnya ke kanan ya. Oke, berarti penyelesaiannya X di mana X kurang dari min 3 atau X lebih dari 4 ya. X kurang dari min 3 atau X lebih dari 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang pembilangnya bentuknya kuadrat.
X kuadrat min 2X min 15 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, tentu bentuk yang pembilang ini bisa kita faktorkan ya. Gimana faktornya? Cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau dijumlah hasilnya min 2 ya. Min 5 kali 3 ya, min 5 kali 3 min 15, min 5 tambah 3 min 2, berarti X min 5 X plus 3 ya. X min 5 X plus 3 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Sekarang pembuat nolnya tentu yang pertama di pembuat nolnya adalah untuk X min 5, itu berarti X sama dengan 5. X plus 3 pembuat nolnya adalah X sama dengan min 3. Sementara untuk X plus 1 pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1 ya. Oke, setelah kita tentukan pembuat nolnya, sekarang kita plot ya di garis bilangan. Kita mulai dari yang paling kecil, X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 diperoleh dari X plus 3 di pembilang, mengikuti tanda pertidaksamaan. Ada tanda sama dengannya, berarti X min 3 bulatan penuh ya. Nah, ini adalah min 3. Kemudian X sama dengan min 1. Nah, ini penyebut ya. Kalau penyebut berarti bulatannya pasti bulatan kosong ya. Nah, ini min 1. Bulatan kosong. Sementara X sama dengan 5 dari X min 5, pembilang berarti mengikuti tanda pertidaksamaan. Nah, ada sama dengannya berarti bulatan penuh ya. Oke. Ini adalah 5. Ya, ini tadi min 1 ya. Nah, sekarang kita uji interval ya. Oke, yang paling gampang kita pilih antara min 1 sampai 5 ini ada 0 ya. Oke, berarti nanti ini kita masukkan 0, ini kita masukkan 0, ini kita masukkan 0, X-nya diganti 0 ya. Berarti min 5 kali 3, min 15 dibagi 1, min 15. Berarti hasilnya minus ya. Oke, sekarang perubahan tandanya. 5 diperoleh dari X min 5, berarti pangkatnya 1 ganjil, berarti jadi plus ya, dari min jadi plus. Min 1 diperoleh dari X plus 1, berarti pangkatnya ganjil juga, min berarti menjadi plus. Min 3 diperoleh dari X plus 3, pangkatnya 1 ya, ganjil, berarti setelah plus, minus. Yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 0, berarti lebih dari itu berarti positif ya, berarti nanti interval ini yang memenuhi dan ini ya. Oke, nah berarti himpunan penyelesaiannya X lebih dari sama dengan min 3 kurang dari min 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Jadi X lebih dari sama dengan min 3, ada bulatan penuh, kurang dari min 1, bulatan kosong ini ya. Atau X lebih dari sama dengan 5, bulatan penuh ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, sekarang perhatikan X plus 4 dikali X min 2 kuadrat per X min 1. Nah, sudah disajikan dalam bentuk faktor ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita tentukan pembuat nolnya ya. Tentu pembuat nol dari X plus 4 itu berarti X sama dengan min 4. Pembuat nol dari X min 2 adalah X sama dengan 2, dan pembuat 0 dari X min 1 sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita tentukan pembuat nolnya, kita plot di garis bilangan ya. Oke, ini garis bilangannya. Jadi ini tadi sudah plottingnya, berarti sekarang kita mulai dari yang paling kecil. X sama dengan min 4 diperoleh dari X plus 4 ya. Nah, ikuti tanda pertidaksamaan. Nah, tidak ada sama dengannya, berarti bulatan kosong ya. Pada X sama dengan min 4. Ini X sama dengan min 4. Kemudian X sama dengan 1 di sini. Ya, diperoleh dari X min 1. Nah, karena penyebut berarti pasti bulatan kosong ya. Kemudian X sama dengan 2 diperoleh dari X min 2 ini ikut tanda pertidaksamaan, tidak ada tanda sama dengannya, berarti bulatan kosong ya. Berarti ini 2. Oke, sekarang kita uji interval yang memenuhi ya. Misalkan di sini antara min 4 dan 1 ada 0 ya. Berarti nanti ini kita ganti dengan 0, ini kita ganti dengan 0, ini kita ganti dengan 0. 0 tambah 4, 4,
min 2 kuadrat 4 berarti 4 kali 4 16. Yang bawah min 1, 16 bagi min 1 min 16, berarti negatif nilainya di interval ini. Oke, sekarang kita cek untuk min 4 diperoleh dari X plus 4 pangkatnya ganjil. Nah, berarti di sini plus ya. Kemudian 1 diperoleh dari X min 1 pangkatnya juga ganjil, berarti setelah min plus ya. Dan terakhir 2 diperoleh dari X min 2 kuadrat pangkatnya genap, berarti dari plus ya tetap plus. Ya, bisa dipahami ya. Yang diminta adalah kurang dari 0, berarti negatif ya. Ini berarti intervalnya. Berarti himpunan penyelesaiannya X lebih dari min 4 kurang dari 1 ya. Oke, mudah-mudahan semakin bisa dipahami dengan mudah ya. Terakhir, oke, sekarang bentuknya X plus 1 pangkat 3 kali X min 1 pangkat 2 dibagi X min 5. Sudah dalam bentuk faktor, tinggal kita tentukan pembuat nolnya. Berarti pembuat nol dari X plus 1 adalah X min 1, pembuat nol dari X min 2 adalah X sama dengan 2, dan pembuat nol dari X min 5, X sama dengan 5. Selanjutnya kita plot pembuat nolnya pada garis bilangan ya. Kita mulai dari yang paling kecil, X sama dengan min 1 tadi diperoleh dari X plus 1. Mengikuti tanda pertidaksamaan, karena ada tanda sama dengan berarti bulatan, ya bulatan penuh ya. Ini min 1. X sama dengan 2 diperoleh dari X min 2 ya, pada pembilang. Mengikuti tanda pertidaksamaan, berarti bulatan penuh ya. Nah, ini sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 5 itu pada penyebut. Nah, penyebut pasti bulatan kosong ya. Nah, ini berarti 5 ya. Oke, sekarang kita uji interval yang memenuhi di salah satu ya. Antara min 1 dan 2 ada bilangan 0 ya. Nah, berarti ini kita masukkan, nanti X-nya diganti dengan 0, ini diganti dengan 0, ini diganti dengan 0. Kita uji nilainya positif apa negatif ya. Ini berarti 1, ini min 2 kuadrat berarti 4. 1 kali 4 positif dibagi min 5 negatif. Ya, berarti nilainya negatif ya. Oke, 1 kali 4 dibagi min 5, nilainya negatif. Nah, sekarang kita uji untuk perubahan tanda di intervalnya. Kita mulai dari min 1. Min 1 diperoleh dari X plus 1. Pangkatnya ganjil, karena pangkatnya 3. Berarti dari min menjadi plus. 2 diperoleh dari X min 2. Pangkatnya genap. Nah, berarti kalau min tetap min pindah ya. 5 pangkatnya didapat dari X min 5 pangkat 1. Berarti pangkat ganjil. Setelah min berarti plus. Yang diminta adalah ya lebih dari sama dengan 0 atau bilangan positif. Berarti ada ini ya, ini ke kanan, dan ingat ini juga masuk ya, karena ini bulatan penuh berarti memenuhi ya. Nah, di sini. Nah, berarti nanti penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1, X sama dengan 2, dan X lebih dari 5. X kurang dari sama dengan min 1, X sama dengan 2, dan X lebih dari 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya pertidaksamaan bentuk rasional atau pecahan ini ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.